Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bagian Alkitab yang terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-11 dengan judul perikop Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Pada bagian ini, Paulus membela diri di hadapan Agripa. Ini adalah bagian pertama dari pembelaannya. Paulus merasa berbahagia dengan kesempatan yang diberikan ini karena ia bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Lagi pula dalam ayat ketiga disebutkan bahwa Agripa adalah seorang yang sangat paham tentang adat istiadat orang Yahudi. Dalam pembelaannya itu, Paulus kembali bercerita tentang dirinya sendiri, masa lalunya yang ia anggap sebagai masa yang penuh kegelapan. Paulus sama sekali tidak berusaha untuk menutup-nutupi dirinya yang sebenarnya di masa lalu, bahwa ia pernah bermaksud untuk melenyapkan orang Kristen. Masa lalu Paulus yang gelap seperti itu justru menjadi contoh bagi dunia bahwa dirinya telah berubah sejak bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita pun tidak lepas dari masa lalu yang tidak selamanya baik. Namun, kita tidak perlu menyangkalinya atau menyembunyikannya. Tetapi marilah kita mengakuinya. Menyangkalinya justru hanya akan membuat diri kita terus terbelenggu dengan semuanya itu. Tidak ada jalan lain untuk merasakan pembebasan yang sejati selain dengan mengakui dan menerima masa lalu kita. Mengapa? Karena sama seperti Paulus, Tuhan Yesus sanggup merubah hidup kita yang kelam menjadi indah. Tidak peduli seberapa besar dosa kesalahanmu, tidak peduli seberapa kotor dan nistanya diri Anda, tidak peduli seberapa lemah tak berdayanya Anda, tidak peduli seberapa dalam Anda terjatuh tersandung, tidak peduli seberapa jauh Anda telah meninggalkan Tuhan, tidak peduli seberapa jahat latar belakang Anda, tidak peduli seberapa pahit pengalaman hidup Anda, tidak peduli seberapa parahnya keadaan Anda, tidak peduli apapun yang Anda rasakan saat ini, tidak peduli apapun yang Anda miliki sekarang, tidak peduli betapa tak berharganya diri Anda di mata orang, tak peduli betapa bodohnya Anda. Jika Anda berjumpa dan datang kepada Tuhan Yesus, hidup Anda pasti berubah. Dia sanggup menyulam dan merenda hidup Anda untuk rencana dan kemuliaannya. Bagaimana dengan kita orang Kristen yang sudah lama meyakini telah berjumpa dengan Kristus? Sudahkah hidup kita benar-benar berubah? Dan bagi saudara yang belum pernah datang kepada Tuhan Yesus, datanglah padanya. Dia akan menerima saudara apa adanya, dan seburuk apapun kehidupan Anda, Dia pasti mampu merubahnya menjadi indah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.